Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah SAW, terdapat 5 tempat misterius di bumi ini yang belum ditemukan keberadaannya. Banyak orang hingga kini masih terus mencari lokasi 5 tempat misterius tersebut. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut daftar 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan hingga saat ini. Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan sebuah air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kiamat nanti, kecuali dia memohon untuk dimatikan. Sejumlah hikayat mengatakan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dan menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Telaga Ainul Hayat hingga kini menjadi misteri. Beberapa sumber mengatakan jika Dajjal pernah mandi dan meminum air telaga tersebut. Bukan hanya itu, seorang nabi bernama Nabi Khidir juga dipercaya masih hidup hingga saat ini karena meminum telaga Ainul Hayat. Beberapa pendapat mengatakan jika letaknya dijaga oleh Nabi Khidir. Ada teori yang mengatakan jika telaga ini berada di Pulau Bermuda. Oleh sebab itu, banyak kapal dan orang hilang saat melewati daerah tersebut. Karena di sana, para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat itu untuk merebut Ainul Hayat. Namun, jika benar adanya, sekali lagi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui di mana sebenarnya lokasi telaga Ainul Hayat. Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah sosok yang disebut dalam Al-Quran, dan keberadaannya menjadi salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat. Dipercaya keberadaan Ya'juj dan Ma'juj ini dihalangi oleh sebuah tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Tembok ini disebut di dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi dan beberapa hadis sahih. Singkatnya, tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung dua kabilah perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat, dan kaum yang di dalamnya akan melakukan pengerusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangat banyak. Diriwayatkan kalau ada satu manusia, berarti jumlah Ya'juj Ma'juj ada 999. Menurut survei pada tahun 2021, penduduk bumi sekarang ada 7,88 miliar. Artinya, jumlah Ya'juj dan Ma'juj adalah 7,88 miliar dikali dengan 999. Pastinya itu jumlah yang sangat luar biasa banyak. Tidak bisa dibayangkan bagaimana jika mereka keluar. Pasti bumi ini akan sangat padat dan berdesak-desakan. Logikanya, tempat Ya'juj dan Ma'juj itu haruslah luas sekali untuk bisa menampung jumlah mereka yang sangat banyak. Mustahil tempatnya hanya berada di sebuah pulau. Minimal, dibutuhkan sebuah benua yang sangat luas. Dan jawaban yang paling masuk akal adalah tembok Zulkarnain bisa saja ada di dimensi lain, atau memang sengaja ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibedakan dengan dunia manusia. Tempat persembunyian Dajjal. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan jika munculnya Dajjal adalah salah satu dari tanda-tanda datangnya kiamat kubro. Dunia diambang kehancuran yang besar jika Dajjal telah muncul. Dajjal dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara. Hewan itu disebut sebagai Al-Jassasa. Namun untuk lokasi tepatnya, Rasulullah SAW tidak menjelaskan secara detail. Hanya saja, beliau menunjukkan arah tempat Dajjal keluar, yaitu dari perkampungan Yahudi Asbahan, dan bersamanya ada 70.000 orang Yahudi.
Dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Artinya, secara pasti diketahui jika tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Khurasan sendiri sejak abad ketiga Masehi adalah suatu wilayah yang luas, meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan juga Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung, mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu, dan banyak tersebar kabar jika Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra. Karena pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan juga tumbuhan yang tak ditemukan di tempat lain selain di pulau Socotra ini. Banyak orang yang mengaitkan tentang pulau Socotra ini sebagai pulau Dajjal. Namun ada juga yang berpendapat jika Dajjal berada di area segitiga Bermuda. Gunung Qaf. Gunung ini pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika sahabat yang bernama Abdullah bin Salam tengah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Rasulullah pun menjawab, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan pertanyaannya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Beliau pun kembali menjawab, "Dengan Gunung Qaf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Para ahli tafsir mengatakan Gunung Qaf merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan Gunung Qaf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke atas gunung ini. Mengenai letaknya, lokasinya dipercayai berada di antara Yordania dan juga Arab Saudi. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan jika Gunung Qaf berada di daerah Yaman. Selain itu, ada juga pendapat yang menyebut jika Gunung Qaf ada di suatu daerah sebelum Persia, di dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung Qaf dihuni oleh wali Allah yang berjumlah 70 orang yang menjauhkan diri dari duniawi. Di sisi lain, ada pula yang mengatakan jika di dekat gunung gaib ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Hadir, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang saleh yang dikenal sebagai Nabi Khidir alaihissalam. Tentang lokasi persisnya sampai saat ini menjadi misteri yang mungkin tidak akan terpecahkan. Istana Nabi Sulaiman. Kemegahan istana Nabi Sulaiman digambarkan di dalam Al-Quran. Menurut beberapa ahli sejarah, istana megah Nabi Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Oleh sebab itu, istana Nabi Sulaiman alaihissalam ini sangatlah istimewa dan tak bisa dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti saat ini. Istana Nabi Sulaiman seringkali disebut sebagai Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Jika istana Nabi Sulaiman alaihissalam sekarang ini sudah tak ada lagi atau sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian kuil, di mana bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamakan sebagai tembok ratapan. Itulah daftar 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga kini belum ditemukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.